aktivis lapak ditangkap Pamdal DPR RI karena memprovokasi dengan meminta Badan Anggaran atau Banggar DPR dibubarkan segera. Suara teriakan Badan Anggaran DPR RI dibubarkan terus dilakukan masa Laskar Pemuda Anti Korupsi atau Lapak di depan gedung Pressroom Nusantara 3 DPR RI. Mereka memprovokasi pembubaran Banggar DPR dengan teriakan kecaman pembubaran mafia anggaran. Aksi saling dorong antara massa Lapak dan anggota Pamdal DPR RI pun terjadi, sementara massa berusaha lepas dan lari dari bekapan anggota Pamdal, namun mereka terus berontak agar tidak ditangkap oleh Pamdal. 8 orang anggota Lapak atau aktivis Lapak diamankan paksa satu persatu ke posko Pamdal DPR RI untuk dimintai keterangan. Aktivis Laskar Pemuda Anti Korupsi terpaksa menggelar unjuk rasa ke dalam gedung Pressroom agar didengar pihak Banggar DPR terkait mafia anggaran. Kenapa dengan mafia anggaran, Mas? Staf khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparingga membantah jika pemerintah memelihara budaya korupsi. Untuk membuktikannya, menurut Daniel, Presiden telah berjanji akan mencopot menteri di kabinet setelah status menteri yang bersangkutan berubah menjadi tersangka. Hal itu diungkapkan Daniel Sparingga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Daniel menjelaskan bahwa Presiden SBY langsung memanggil 2 menteri sesaat setelah kasus keduanya mencuat di publik. Presiden meminta kedua menteri itu untuk mau bekerja sama dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada kepentingan politik dalam pemanggilan ini. Seperti diberitakan, nama Menaker Trans Muhaimin Iskandar disebut-sebut dalam kasus dugaan suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi yang diungkap oleh KPK. Sementara saat ini KPK sedang mengusut dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang diduga turut melibatkan Menpora Andi Malarangeng. Kemudian kita lalu sendiri telah melakukan langkah-langkah internal untuk meminta klarifikasi. Tetapi sesuai dengan terminologi hukum yang disebut terlibat itu hanyalah mereka yang oleh hukum sendiri ditetapkan demikian dan berdasarkan fakta integritas yang ditandatangani oleh para menteri di hadapan Presiden. Presiden akan memberhentikan mereka ketika mereka secara resmi dianggap oleh hukum sebagai tersangka. Jadi tidak ada yang dipelihara apalagi